Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Sinta Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 asal kampus Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Tujuan diadakannya video ini, saya akan tugas mata kuliah Sosial Budaya SKS 2 jam, dosen pengampu Ibu Sri Purwatiningsih MPD. Untuk materinya saya akan membahas hakikat manusia dan pengembangannya. Apa aja ya? Mari kita simak. Sebelum kita membahas lebih dalam materi ini, yaitu mari kita membahas dasarnya dulu ya teman-teman. Yaitu apa sih pengertian hakikat manusia itu? Nah, secara sifat, hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun manusia dengan hewan banyak kemiripannya, terutama dari segi biologisnya. Nah, apa aja ya kemiripan manusia dengan hewan selain biologisnya, yaitu dari bentuk. Nah, kita ambil contoh manusia dengan orang utan. Nah, apa aja ya kemiripannya, yaitu bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kakinya, melahirkan menyusui anaknya, pemakan segala, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Bahkan beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia itu zoopolitikon atau hewan yang bermasyarakat. 8 wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistesi. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang keempat, moral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Teman-teman ya, pengertian dari hakikat manusia dan wujud sifat hakikat manusia. Nah, untuk itu mari kita membahas lebih rinci mengenai hakikat manusia, yaitu 4 dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Nah, di antara yang 4 ini kita membahas yang pertama dulu ya, yaitu dimensi keindividualian. Demikian kata M.J. Levengel, seorang pakar pendidikan yang tersohor di negeri Belanda, mengatakan bahwa setiap orang memiliki keindividualis. Bahkan 2 anak kembar yang berasal dari satu telur pun, yang lazim dikatakan seperti pinang dibelah 2, pasti akan memiliki perbedaan. Di antaranya identik, karakteristik, pemikiran, bahkan pengalaman. Jadi kesimpulannya, setiap orang pasti memiliki keindividualitas atau jati diri, bahkan perbedaan. Kedua, yaitu dimensi kesosialan. Nah, para ahli mengatakan bahwa setiap bayi yang dilahirkan dikaruniai potensi sosialitas, yang artinya pernyataan ini bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya pada umumnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Bahkan menurut Levengel, adanya kesediaan untuk saling memberi dan menerima itu dipandang sebagai kunci kesuksesan pergaulan. Yaitu dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup untuk hanya berbuat yang pantas atau sopan saja. Karena itulah, maka pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih mencakup pada moral dan etika. Yaitu dimensi keberagamaan. Nah, agama merupakan kebutuhan manusia karena manusia itu adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Nah, dapat diartikan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia, yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengembangan yang utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Untuk pengembangan yang utuh diartikan sebagai tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dimensinya. Perkembangan aspek jasmaniah dan rohaniah dapat dikatakan utuh jika keduanya mendapatkan pelayanan secara seimbang. Meskipun diakui bahwa nilai manusia akhirnya ditentukan oleh kualitas perkembangan aspek rohaniah seperti pandai, berwawasan luas, bertanggung jawab, dinamis, kreatif, namun kita tidak dapat dipungkiri jika fisik juga lebih penting. Karena gangguan fisik itu tidak boleh diabaikan karena gangguan fisik dapat berdampak pada kesempurnaan perkembangan rohaniah. Dari perkembangan yang utuh, selain dari wujud dimensinya, yaitu dari arah pengembangannya.
Pengembangan ini sangat berkaitan erat dengan individual, sosial, kesusilaan, dan keberagamaan. Pengembangan ini dapat diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Perkembangan yang dimaksud mencakup yang bersifat horizontal, yang artinya menciptakan keseimbangan, dan yang bersifat vertikal, yang artinya menciptakan ketinggian martabat manusia dengan makhluk. Dengan demikian, secara totalitas membentuk manusia yang utuh, yaitu pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuk kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Penyebabnya bisa dari gangguan fisik, gangguan rohani, atau bahkan kendala dari luar, yaitu kurangnya dukungan, kurangnya keterlibatan orang tua, masyarakat, atau bahkan orang di sekitar. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang menonton. Semoga video ini dapat dipahami dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.